Assalamualaikum kawan, supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan untuk kawan-kawan semoga panjang umur sehat selalu. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 394. Olivia berbalik dan masuk ke kamar. Ronnie tersadar dan langsung berlari maju kemudian menendang Odelina yang duduk di atas tubuh Yenny. Olivia yang masuk juga bergegas melayangkan tendangannya. Dia pernah berlatih bela diri dan menang ketika melawan preman. Tendangannya dilayangkan dengan kekuatan penuh dan membuat Ronnie yang baru menendang Odelina ikut tersungkur di lantai. "Kak," panggil Olivia sambil membantu sang kakak bangkit. Ronnie bergegas bangkit dan membantu Yenny berdiri. Dia menunjuk kedua kakak adik di depannya dan berseru marah, "Odelina, kalian mau ngapain?" Napas Odelina tampak naik turun setelah melayangkan satu bogeman ke arah Yenny. Mendengar seruan sang suami membuat emosi Odelina kembali memuncak dan ikut berseru, "Ronnie, sikap kamu sama aku pantas nggak? Aku demi kamu menghentikan pekerjaanku dan menjaga rumah. Aku melahirkan anak buat kamu dan kamu justru mengkhianati aku. Kamu memilih bersama perempuan licik ini dan sekarang kamu bertanya apa yang aku lakukan. Aku lagi memberikan pelajaran pada orang licik." Odelina kembali menerjang Ronnie dan Yenny. Ronnie berdiri di depan Yenny dan menghalangi Odelina kemudian mendorong perempuan itu. Dia tidak memberikan istrinya kesempatan untuk memukul Yenny lagi. "Odelina, hentikan. Aku sudah nggak cinta sama kamu lagi. Yang ada sekarang hanya rasa benci. Kamu lihat bentuk kamu yang sekarang, seperti perempuan gila. Kamu sudah sekolah selama sekian tahun, di mana etika kamu?" Odelina nyaris tertawa dan juga marah di waktu yang bersamaan. Dia tidak berhasil memukul Yenny, tetapi melayangkan satu tamparan di wajah Ronnie. "Aku seperti perempuan gila juga karena ulahmu. Kamu juga sekolah bukan? Di mana rasa malu kamu? Dia juga sekolah, di mana hati nurani dia? Jangan ungkit masalah sekolah dan merusak para pelajar yang ada di dunia ini." Ronnie yang ditampar secara otomatis hendak membalasnya juga. Akan tetapi Olivia buru-buru menarik sang kakak hingga membuat Ronnie memukul udara saja. "Ronnie, coba saja kamu berani menyentuh kakak aku," ujar Olivia sambil menatap Ronnie dengan penuh emosi. "Kamu sudah melakukan kesalahan besar pada kakakku dengan mengkhianati dia dan pernikahan kalian. Kamu masih nggak tahu malu dengan menyalahkan kakakku. Aku sudah bilang, kalau kamu nggak mau sama kakakku, kamu boleh meminta cerai. Jangan pernah di belakang dia berbuat aneh-aneh. Kamu pikir kakak aku nggak akan bisa hidup setelah cerai dengan kamu? Jangan terlalu percaya diri. Kakak aku justru akan terlepas dari kesengsaraan setelah berpisah dari lelaki brengsek seperti kamu ini." Ronnie terdiam dan tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tetap menjaga Yenny dan tidak membiarkan kedua kakak beradik di depannya menyakiti kekasihnya. "Ronnie, kamu mengkhianati aku." Odelina terduduk di lantai dan menangis histeris sambil berkata, "Kamu yang bilang akan memperlakukan aku dengan baik seumur hidup. Kamu juga pernah bilang akan hidup sampai rambut kita memutih. Seumur hidup itu masih panjang, dan kamu sudah berkhianat. Rambut aku juga masih hitam, tapi kamu sudah mencari yang baru, dasar lelaki brengsek. Lelaki kurang ajar. Kamu berhutang sama aku." Sikap Odelina yang seperti itu membuat Yenny merasa puas dan bangga. Meski Odelina memukulnya, Yenny tetap merasa puas di dalam hatinya. Sedangkan Ronnie terlihat tidak menyesal ketika mendengar istrinya menyalahkannya. Dengan dingin dia berkata, "Kalau kamu mau membuat onar, sebaiknya keluar. Di sini hotel dan jangan sampai mengganggu orang lain. Karena kamu sudah melihat, aku juga nggak mau menutupinya dari kamu. Aku sudah bilang kalau aku nggak cinta sama kamu dan benci. Kalau bukan karena Russell, aku sudah dari awal cerai denganmu. Sekarang aku rasa aku sudah nggak bisa membuat diri aku menderita demi Russell. Aku nggak akan membuat perempuan yang aku cintai menderita. Odelina, kita cerai saja." Mendengar lelaki itu mengajukan diri untuk bercerai membuat Odelina terdiam. Dia maju beberapa langkah dan meremas lengan Ronnie dengan erat. Sebenarnya Odelina ingin meremas baju lelaki itu, sayangnya Ronnie sedang tidak mengenakan satu helai benang pun. Andai saja lelaki itu masih mengenakan pakaian lengkap beserta dasi, Odelina akan mencekik lelaki itu dengan menggunakan dasinya.
Roni, kamu mau cerai dengan aku? Demi perempuan licik ini kamu mau melepaskan pasanganmu? Kita sudah kenal 12 tahun, sedangkan dia kenal kamu berapa tahun? Kita sudah saling mencintai selama 7 tahun dan menikah 3 tahun. Kamu dan dia kapan mulainya? Odelina melayangkan satu tendangan lagi di tubuh Yeni dan membuat perempuan itu mundur beberapa langkah. Dasar picik, perusak, nggak tahu malu. Roni melepaskan tangan yang dicengkeram Odelina dan langsung mendorong istrinya karena melihat perempuan itu menendang Yeni. Odelina mundur beberapa langkah dan tersungkur di lantai. Olivia membantu. Kakaknya berdiri lagi dan maju dengan emosi menggebu-gebu ke arah Roni. Dia hendak melayangkan pukulan pada pasangan tidak tahu malu tersebut, tetapi ditahan oleh kakaknya. Bab 395. Odelina menggelengkan kepala ke arah Olivia. Walaupun dia memukul Roni dan sebaliknya, mereka adalah suami istri dan terikat dengan perihal masalah keluarga. Paling-paling Roni akan kembali ke rumahnya dan lukanya akan diobati oleh keluarga lelaki itu. Sedangkan dia memukul Yeni karena perempuan itu adalah orang ketiga. Semua orang akan merasa Yeni memang pantas dipukul. Yeni juga tidak akan berani melakukan apa-apa. Kalau adiknya sampai bermain tangan dan memukul Roni serta Yeni, mereka akan menggugat Olivia dan meminta adiknya memberikan uang ganti rugi pengobatan. Odelina tidak ingin adiknya diinjak-injak oleh mereka. Dia menarik adiknya dengan erat sambil berbisik, percaya dengan kakak, kakak bisa menyelesaikannya. Olivia dan adik iparnya hanya perlu membantunya mengambil foto bukti saja. Roni, ujar Odelina sambil mengusap air mata dan kembali bertanya, kamu beneran mau cerai denganku? Iya, aku mau cerai. Ujar Roni dengan penuh keyakinan. Russell masih begitu kecil, kamu dengan teganya melepaskan kami dan nggak peduli. Sorot mata lelaki itu tidak terlihat keraguan. Dengan suara dingin dia berkata, Odelina, kamu kembali dulu dan biarkan kita tenangkan diri. 2 hari lagi adalah hari Sabtu, kita bicarakan perceraian kita dengan baik-baik. Odelina menggeram dan menatap Yeni dengan tajam. Roni buru-buru berdiri di depan Yeni karena khawatir Odelina akan menggila lagi dan memukul kekasihnya. Kak, biarkan aku. Olivia, kita pergi. Dia menarik adiknya dan menatap sepasang kekasih di depannya dengan tajam dan dingin sambil berkata, Roni, Sabtu nanti aku tunggu kamu pulang buat membicarakan perceraian. Setelah itu Odelina menarik tangan Olivia dengan paksa untuk keluar dari sana. Ketika melihat Stefan, dia bertanya dengan suara pelan, sudah foto? Stefan mengangguk. Kita pergi. Odelina menarik tangan Olivia dan melangkah lebih dulu. Stefan mengikuti dari belakang dalam diam. Mereka bertiga masuk dalam lift dan tubuh Odelina langsung terkulai tanpa tenaga sambil bersandar di tembok lift. Dia sedang mempersiapkan semuanya demi perceraiannya. Akan tetapi melihat Roni yang begitu melindungi Yeni dan rela memukul, memaki serta meminta cerai darinya demi perempuan jalang itu, membuat hati Odelina luar biasa sedih. Setelah saling mengenal selama 12 tahun, menjalin cinta selama 7 tahun dan menikah 3 tahun, ternyata kisah mereka akan berakhir. Apakah pernikahan merupakan berakhirnya dari semua perasaan cinta? Kak, Olivia memanggilnya dan mendekat untuk memberikan sebuah pelukan pada sang kakak. Kakak nggak apa-apa, kata Odelina. Bahkan dia sudah tidak ingin menangis. Tidak pantas dia menghabiskan air matanya demi lelaki brengsek seperti Roni. Semua tangisnya tadi hanya sebuah sandiwara dan juga pelampiasan. Bagaimanapun juga mereka memiliki kisah selama 12 tahun. Tidak mungkin dia tidak sedih jika semuanya berakhir. Odelina butuh pelampiasan sehingga dia memanfaatkan kesempatan tadi untuk mengeluarkan semua kesedihannya. Bab 396. Setelah malam ini, dia bersumpah tidak akan meneteskan air matanya lagi demi Roni. Russell, gumam Odelina teringat akan putranya. Dia mendadak menjadi gugup. Kak, aku meminta Mbak Lesti jagain Russell. Dia akan terbangun besok pagi. Ketika bocah itu sedang bandel, maka dia akan luar biasa bandel dan membuang semua mainannya di sembarang tempat. Akan tetapi ketika sedang pengertian, maka Russell akan menjadi sangat pengertian sekali. Apalagi ketika malam hari sedang tertidur, selain di saat dia merasa tidak enak badan, maka dia akan tidur sampai keesokan paginya baru terbangun. Mendengar ucapan Olivia membuat Odelina menghela napas lega. Olivia,
Stefan, bagaimana cara kalian bisa ke sini? Tanya Odelina. Setelah tidak mengkhawatirkan anaknya lagi, perempuan itu baru teringat dengan hal tersebut. Olivia menyalahkan kakaknya dan berkata, "Kak, kita itu saudara. Semenjak papa dan mama nggak ada, kita sudah hidup bersama dan saling bergantung selama 15 tahun. Setiap masalah pasti kita bicarakan dulu. Kali ini kakak malah melupakanku, gimana aku bisa tenang?" Temannya Stefan yang bantu kumpulkan bukti perselingkuhannya Roni ini merupakan orang yang hebat. Kami tanya sama dia dan dia menemukan lokasi Roni. Setelah itu aku dan Stefan buru-buru kemari. Kak, lain kali kalau ada kejadian serupa, kakak harus kasih tahu aku ya. Jangan dipikul sendirian saja. Aku sudah besar dan nggak seperti anak kecil yang harus kakak jaga terus. Odelina terdiam sesaat kemudian berkata, "Tadi kakak tarik kamu biar nggak pukul lelaki brengsek itu karena takut mereka justru menggugat kamu dengan tindakan kekerasan, nanti mereka bakalan minta uang kompensasi sama kamu. Apapun yang mereka perbuat, kamu tetap salah kalau kamu ikut turun tangan. Sedangkan kakak berbeda, mereka melakukan hal yang salah pada kakak. Jadi kalau kakak pukul, mereka akan terima dan nggak akan berani tuntut apapun sama sekali. Olivia, percaya sama kakak, kakak bisa menyelesaikan ini semua. Kalau kakak butuh bantuan kamu, pasti bakalan bilang sama kamu dan nggak akan sungkan." Ketika kedua orang tuanya meninggal, usia Odelina saat itu baru 15 tahun. Kala itu dia bisa membawa adiknya untuk tetap melanjutkan hidup. Sekarang, dia juga bisa menyelesaikan semuanya ketika menghadapi perselingkuhan suaminya. Odelina bisa mentolerir semuanya karena perasaan cintanya. Sekarang perasaannya sudah kandas dan cintanya sudah musnah, Odelina tidak akan lagi bersikap sabar dan memilih untuk memberontak. Biarkan kedua orang itu tahu kalau dirinya tidak akan membiarkan siapapun mengusiknya. Keributan malam ini membuatnya mendapatkan video sebagai barang bukti. Dia akan bisa berdiri di atas pengadilan untuk menyalahkan Roni. Orang-orang di luar sana juga akan berada di pihaknya. Dengan begitu dirinya akan memenangkan persidangan kali ini. Olivia memberikan pelukan erat sekali lagi pada kakaknya. Odelina mendorong adiknya sedikit menjauh dan dengan kening berkerut bertanya, "Olivia, kamu minum alkohol? Tubuhmu ada aroma alkohol." Olivia terdiam. Dia memang minum 2 botol bir dan sekarang masih bisa tercium aroma alkoholnya. Ternyata dia masih belum mandi. Pantas saja Odelina bisa mencium aroma tersebut. Kemarin malam waktu aku dan Stefan jalan, kami minum sedikit waktu makan malam. Kemampuan minum kamu itu buruk, lain kali kurangi sedikit, ujar Odelina. Dia juga mengingatkan Stefan dengan berkata, "Stefan, jaga dia. Dia benar-benar nggak pintar minum alkohol dan mudah mabuk. Terlalu banyak alkohol juga nggak baik buat kesehatan, lain kali jangan kasih dia minum banyak-banyak. Kamu juga jangan terlalu manjain dia." "Iya, Kak. Aku yang salah karena pesan bir buat dia," kata Stefan. "Aku tahu. Kalau dia yang pesan sendiri, sudah pasti pesan alkohol paling tinggi. Nggak mungkin sekedar bir saja. Nggak pintar minum tapi suka minum alkohol. Pasti karena waktu kecil sering lihat papa minum. Dia juga pernah diam-diam minum alkohol." Odelina tenggelam dalam ingatannya sambil berkata, "Seingat kakak hari itu kami lagi ibadah. Mama ada meletakkan minuman di meja ibadah. Olivia mengambil kesempatan waktu mama papa nggak ada buat minum minuman itu. Setelah dia menghabiskan semuanya, dia menuangkan air putih ke dalam gelas karena takut kena omel. Waktu mama lagi beres-beres, mama ambil gelas papa dan menuangkan semua minuman itu ke gelas papa kemudian minta papa minum." Odelina tiba-tiba tertawa dan berkata, "Papa langsung protes waktu dia minum. Katanya yang dijual di toko itu arak palsu, bisa-bisanya nggak ada aroma sama sekali dan rasanya seperti air putih. Mama aku masih nggak percaya dan bilang nggak mungkin nggak ada rasa sama sekali. Dia juga cicip dan ikut-ikutan papa mengumpati penjual arak." Olivia justru tertawa sampai air matanya mengalir. Bab 397. Tidak masalah kalau kakaknya itu jauh lebih percaya Stefan dibandingkan dirinya. Bisa-bisanya Odelina membongkar aib masa kecilnya pada lelaki itu. Stefan melirik Olivia dan membuat perempuan itu seakan ingin masuk ke dalam perut bumi sekarang juga. "Kak, itu kejadian zaman kapan? Masih aja dibahas." Odelina tertawa dan berkata,
waktu itu kamu langsung tertidur sepanjang hari setelah selesai makan. Kamu benar-benar nggak bisa minum tapi masih saja suka minum. Setiap minum pasti bakalan langsung tidur sepanjang hari, Stefan, pokoknya kamu ingat-ingat saja. Jangan kasih dia minum kalau nggak ada acara khusus. Stefan tersenyum dan menjawab, iya, Kak. Aku pasti ingat. Kesedihan Odelina hilang ketika dia menceritakan masa lalu dan membuat mereka bertiga tertawa. Perceraian bukan hal yang besar, tidak seharusnya dia merasa sedih. Bumi juga tidak akan berhenti berputar karena kekurangan seseorang. Setelah cerai dengan Roni, Odelina masih tetap bisa hidup dengan layak. Odelina mendongak dan menatap langit yang gelap, setelah itu dia menoleh ke arah Olivia dan Stefan sambil berkata, yuk, kita pergi makan. Sarapan. Kita rayakan status lajangku lebih awal. Sekarang sudah menunjukkan pukul 5 subuh. Olivia dan Stefan saling berpandangan dan tidak menolak permintaan sang kakak. Mereka bertiga berangkat untuk sarapan. Stefan mengemudikan mobilnya untuk mengantar kakak iparnya kembali ke rumahnya baru mengantar istrinya kembali ke rumah. Langit sudah terang ketika mereka tiba di rumah. Pak Stefan, panggil Olivia. Stefan menoleh ke arahnya dan Olivia dengan penuh rasa haru berkata, Pak Stefan, terima kasih banyak. Lelaki itu sampai di hadapan Olivia dan mengulurkan tangannya untuk memegang kedua lengan perempuan itu. Di saat Olivia mendongak, dia memasukkan istrinya itu ke dalam pelukannya dengan erat. Setelah itu dia menjauhkan tubuh Olivia dan menunduk menatapnya sambil berkata, kita ini suami istri, jangan bersikap begitu sungkan dengan aku. Olivia beradu tatap dengannya dan detik selanjutnya dia mengalungkan tangannya di leher Stefan dan mendaratkan kecupan di sana. Akan tetapi kali ini Stefan tidak seperti biasanya membalas kecupan tersebut melainkan membekap mulut Olivia sambil menatapnya dalam-dalam dan bertanya dengan suara serak, kamu cium aku sebagai bentuk terima kasih atau suka sama aku? Olivia mengerjapkan matanya dan berkata, aku hanya ingin cium saja, nggak berpikir terlalu panjang. Kalau kamu cium aku sebagai bentuk terima kasih, aku bisa menerimanya dengan terpaksa. Tapi dalam hati tetap nggak terima. Stefan ingin berkata dia mau menolak ciuman terima kasih tersebut. Akan tetapi kalimatnya berubah ketika sudah di ujung lidah. Lelaki itu khawatir jika berkata seperti itu maka Olivia tidak akan menciumnya lagi seperti saat Olivia datang ke kantor untuk menjemputnya pertama kali. Sampai saat ini Olivia tidak pernah lagi ke kantornya. Gadis ini benar-benar membuatnya gila. Olivia berpikir sesaat dan berkata, aku juga nggak tahu apa tujuan aku cium kamu. Aku hanya merasa ingin sekali mencium kamu. Kalau kamu merasa ciumanku sebagai ucapan terima kasih, aku juga nggak bisa berkata apapun. Perempuan itu mengelus wajah Stefan dan berkata lagi, hapus bekas hitam di wajah kamu itu, mengganggu keindahan kamu. Aku laki-laki, jangan pakai kata indah untuk menggambarkan aku. Gimana cara bersihinnya? Pakai sabun dan air bersih sudah bisa, pakai seberapa banyak air dan sabun. Harus bersihin berapa lama baru bisa bersih? Tanya Stefan lagi. Kamu bersihkan di depan cermin toilet kamar kamu dan cuci sampai bekas hitamnya hilang. Kalau hilang berarti sudah bersih. Pertanyaan seperti itu masih bisa kamu tanyakan. Benar-benar merusak kecerdasan kamu, ujar Olivia dengan kening berkerut. Stefan terdiam dan menatap Olivia dengan dalam-dalam dan lekat. Bab 398. Ucapan lelaki itu membuat Olivia sedikit tidak bisa berkata-kata, dia mencoba mencari tahu dengan bertanya, Pak Stefan, maksudnya kamu mau minta aku cuciin muka kamu sampai bersih? Muka aku hitam juga karena kamu, kata Stefan. Dia sedang mencoba menyalahkan Olivia. Olivia membuka mulutnya tetapi tidak ada satu kalimat pun yang terucapkan. Kenapa dia merasa lelaki di depannya ini berubah menjadi sedikit tidak tahu malu? Oke, aku bantu kamu bersihin muka karena kamu bisa begini juga karena kamu. Seharusnya kamu buat wajahmu hitam secara menyeluruh saja. Ujar Olivia sambil menarik tangan lelaki itu menuju ke arah dapur. Stefan mengikuti langkah perempuan itu dan kemudian menghentikan langkahnya lagi sambil bertanya, kenapa ke dapur? Di dapur ada air, kamar kamu kan terlarang buat aku dan nggak mengizinkan aku masuk meski hanya satu langkah saja. Kalau aku nggak bawa ke dapur, gimana mau bersihkan muka kamu? Atau kamu mau tunggu di sini? Aku ambil handuk basah buat bersihkan wajah kamu.
Stefan terdiam lagi. Lagi-lagi dia terjebak dalam peraturan yang dia buat sendiri. Setelah hening sejenak, dia berkata, di toilet kamar aku ada sabun muka aku. Seharusnya bisa bersihkan noda-noda ini. Lelaki itu berbalik masuk ke dalam kamarnya. Dia membuka pintu kamar dan menoleh ke arah Olivia sambil berkata, cepat bantu aku bersihkan muka aku. Olivia hanya membulatkan mulutnya dan melangkah mendekat sambil berkata, Stefan, ini kamu yang minta ya, bukan aku yang mau masuk ke kamar kamu. Lain kali kalau kita ada ribut, kamu nggak boleh ungkit hal ini untuk menyalahkan aku. Selama ini aku selalu menepati janji aku dan mengikuti isi perjanjian itu. Wajah Stefan menggelap seketika. Setelah Olivia masuk, dia langsung menyentil kening perempuan itu sambil berkata, kamu ingin sekali kita berantem. Kelamaan hidup bersama pasti bisa berantem. Memangnya ada pasangan suami istri mana yang nggak pernah ribut? Dalam Olivia kembali menambahkan, apalagi dengan lelaki pelit seperti Stefan, setiap ngambek pasti langsung blokir semua kontaknya. Setelah itu Stefan nggak akan pulang dan memilih untuk perang dingin. Olivia benar-benar nggak berani menjamin bahwa kehidupannya kelak tidak akan pernah ribut dengan Stefan. Setiap ucapan yang terlontar dari bibir lelaki itu pasti akan menimbulkan percikan api. Stefan melangkah masuk ke kamar mandi dengan wajah tertekuk, apa yang mau dicuci? Tetap saja hitam. Gumam perempuan itu dengan suara kecil. Stefan menghentikan langkahnya lagi dan berbalik untuk melayangkan delikan tajam pada Olivia. Lelaki itu bertanya, kamu lagi ngomong apaan? Aku bilang kamu, tampan sekali, jauh lebih tampan dari artis. Sayang sekali nggak bisa jadi artis, kalau nggak lebih baik kamu jadi artis dan aku jadi manajer kamu saja, gimana? Aku jamin kamu pasti terkenal dan bisa dapat uang yang banyak. Buruan ikut, sentak Stefan sambil mendelik pada perempuan itu. Anggap saja Stefan tuli sehingga tidak mendengar ucapan buruk Olivia tentangnya. Tanpa perlu jadi artis pun Stefan sudah kaya dan bisa memenuhi setiap sudut rumah ini dengan uang miliknya. Olivia mengikuti langkah kaki lelaki itu dengan patuh dan masuk ke dalam toilet kamar Stefan. Dia mendapati ternyata kamar mandi di sini jauh lebih luas daripada miliknya. Bahkan bisa muat 2 buah bathtub di dalam sini. Ketika dia tersadar, tiba-tiba Olivia mendapati Stefan yang tengah membuka bajunya. Bukankah mau mencuci wajah? Kenapa harus membuka baju? Apa reaksi yang harus Olivia tunjukkan? Menutup wajah atau berteriak? Atau dia hanya perlu mengaguminya saja? Bab 399. Stefan melepaskan bajunya dan kemudian menoleh pada Olivia. Dia mendapati perempuan itu tengah menatapnya dengan lekat. Melihat Stefan tengah melihatnya membuat Olivia bertanya, masih ada yang mau dilepas? Olivia menunjuk celana lelaki itu. Maksudnya adalah masih ada celana yang belum dibuka. Wajah Stefan menggelap seketika. Dia melepas baju karena takut basah ketika mencuci wajah nanti. Memangnya Olivia pikir dia melepas baju untuk apa? Lelaki itu melangkah dengan cepat ke hadapan Olivia. Dengan jarak yang sangat dekat, membuat Olivia bisa mengulurkan tangannya dan hendak menyentuh dada bidang lelaki itu. Mulutnya juga tidak lupa berdecak kagum dan memuji. Lelaki yang sering latihan memang memiliki tubuh yang bagus. Stefan menangkap pergelangan tangan perempuan itu dengan sebelah tangannya. Dia tidak membiarkan Olivia menyentuhnya. Dengan ekspresi keruh dia melayangkan peringatan, Olivia, kamu tahu apa akibat kalau kamu menyentuhnya? Tanpa menunggu jawaban dari perempuan itu, Stefan langsung menyentil kening Olivia dengan sebelah tangannya yang lain. Mendadak Stefan merasa dia suka sekali menyentil kening perempuan ini karena cukup sering melakukannya. Meski begitu, tenaga yang dikeluarkan oleh Stefan juga tidak terlalu besar agar Olivia tidak marah dengannya. Perempuan itu terkekeh dan berkata, bukannya kamu buka baju biar bisa aku nikmati. Sentuh doang juga nggak akan buat kamu kekurangan apapun. Siapa suruh kamu lepas baju di depanku? Aku takut baju aku basah waktu kamu cuciin bajuku, makanya aku lepas baju dulu. Apa yang kamu pikirkan? Kalau nggak, aku pakai baju tapi kamu nggak boleh buat bajuku basah. Kalau sampai basah, kamu yang harus bertanggung jawab cuci semua bajuku sampai seterusnya. Kamu telanjang dada saja. Stefan mendelik tajam pada Olivia. Perempuan ini dari dulu suka menggodanya.
Tentu saja Olivia akan memanfaatkan kesempatan ketika dirinya melepas baju untuk menggoda Stefan, hahaha. Sikap lelaki itu berhasil membuat Olivia terbahak. Dia tertawa dengan suara keras hingga membuat Stefan tampak kesal. Dia harus melakukan sesuatu agar sikap Olivia tidak semakin menjadi-jadi. Dengan cepat dia menangkap Olivia dan mendudukkannya di atas wastafel. Kemudian dengan senyuman miring dia bergegas menghentikan tawa perempuan itu. Olivia membelalak dengan lidah yang keluh. Ketika dia tersadar dengan apa yang terjadi, Olivia sudah diturunkan oleh Stefan. Setelah itu Stefan meletakkan botol sabun di tangan Olivia sambil berkata, "Aku masih mau kerja, buruan." Olivia mengerjap-ngerjapkan matanya dan bertanya, "Kamu lagi godain aku? Kalau kedipin mata termasuk lagi godain, berarti kamu juga lagi godain aku. Tapi aku bukan tipe orang yang mudah tergoda. Kamu harus setiap hari berusaha godain aku baru aku bisa sadar dan tergoda." Stefan tidak bisa menahan senyumnya. Olivia mengambil sabun cuci muka dan melihat mereknya sekilas sambil berkata, "Merek ini mahal sekali." Stefan hanya menjawab, "Dulu aku hanya sendiri, jadi aku menanggung biaya aku saja. Ditambah pekerjaan yang terlalu sibuk buat aku nggak banyak menghabiskan uang. Penghasilan aku setiap bulannya belum sempat dihabiskan sudah terima gaji lagi. Aku nggak kekurangan uang, jadi beli peralatan kulit aku yang terbaik saja, nggak peduli cewek atau cowok, semuanya harus memperlakukan dirinya sendiri dengan baik. Karena yang jadi milik kita sendiri hanya tubuh ini saja. Kamu nggak perlu kasih uang bulanan ke orang tua kamu." Stefan diam sejenak dan berkata, "Papa mama aku sekarang masih ada penghasilan sendiri. Di lahan ada tanam cukup banyak tanaman dan bunga, setiap tahun mereka mengandalkan penjualan bunga dan buah untuk hidup. Meski keluarga aku bukan dibilang kaya raya, kami bukan miskin juga." Bab 400. Walaupun orang tua sudah pensiun, mereka juga akan buat usaha kecil yang nggak capek. Uang yang didapatkan memang nggak banyak, tapi bisa menghabiskan waktu dan buat mereka merasa produktif. Aku juga pernah kasih papa mama aku uang, tapi mereka nggak mau. Aku kasih 1 kali, mereka kembalikan 2 kali lipat. Katanya buat tabungan dan modal menikah. Olivia teringat pertemuannya dengan kedua mertuanya beberapa waktu lalu. Papa mertuanya memang sudah berumur, tetapi tetap terlihat berwibawa dan beraura. Sedangkan mama mertuanya memang sedikit tidak menyukainya, tetapi etikanya dan sikapnya sangat baik sehingga tidak bersikap jahat padanya. Ketika berbicara dengan Olivia juga nada bicaranya lembut dan halus. Perawatan mama mertuanya jauh lebih baik lagi, kalau mereka jalan bersandingan kemungkinan orang lain akan berpikiran mereka saudara. Mereka juga sudah menikah dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi Olivia justru paling sering berinteraksi dengan neneknya Stefan. Sisanya hanya bertemu dan berinteraksi waktu makan-makan beberapa waktu lalu. Setelah itu, semua keluarga yang lain jarang muncul lagi. Ditambah Olivia juga tidak tahu di mana letak rumah mertuanya. Waktu Olivia bertanya pada neneknya, dia hanya mengatakan sebuah nama gunung dan mengatakan bahwa rumah mereka ada di atas sana. Bahkan Sarah mengatakan rumahnya sangat besar dan menjelaskan panjang lebar hingga membuat Olivia bingung. Setelah itu Sarah hanya mengatakan pada dirinya untuk tunggu Stefan yang membawa dirinya pulang ke rumah saja. Stefan tidak pernah mengungkit perihal dia akan membawa Olivia pulang. Ketika Olivia teringat perjanjian kontrak tersebut, dia tidak pernah mengungkit perihal pulang lagi. Olivia merasa mereka berdua tidak akan bisa tua bersama, sehingga tidak penting baginya untuk tahu rumah kediaman mertuanya. Akan tetapi tidak bisa ditepis bahwa setiap orang dari sisi keluarga Stefan memiliki etika yang baik. Yang setingkat dan seumuran dengannya bersikap sangat baik dan menghargai dirinya. Papa mama kamu merupakan orang tua yang berpikiran terbuka. Semua orang-orang di rumah aku berpikiran terbuka, sahut Stefan. Olivia menyetujui ucapan lelaki itu, setelah menghabiskan waktu cukup lama, wajah Stefan akhirnya sudah bersih. Lain kali jangan dicoret seperti ini lagi, untungnya tempat yang kita datangi itu hotel, kalau tempat publik dan dilihat anak kecil bisa-bisa mereka pikir hantu dan semuanya ketakutan. Stefan diam saja. Kemarin malam kamu nggak cukup istirahat, masih mau ke kantor. Bisa izin nggak? Kalau nggak izin aja dan tidur dulu di rumah, kata Olivia. Dia saja berencana untuk tidur sebentar ketika tiba di toko.
Kantor aku pagi ini ada rapat penting dan nggak bisa izin. Olivia menatap lelaki itu sesaat dan dengan penuh rasa bersalah berkata, karena aku makanya kamu nggak bisa istirahat. Lalu kamu mau kasih aku kompensasi seperti apa? Dia melirik sekilas ke arah jam tangannya dan berkata, masih ada 1 jam lagi menjelang kamu berangkat kantor. Kamu tidur dulu dan aku kasih kamu kompensasinya. Sepertinya dia berencana menyiapkan sarapan untuk Stefan. Lelaki itu tertawa saja dan tidak menahan Olivia. Di saat perempuan itu hendak berbalik pergi, Stefan tidak lupa mengingatkan, kamu mandi dulu, kemarin malam kamu tidur sudah seperti orang pingsan. Aku panggil kamu bangun tapi kamu nggak mau bangun, jadi aku gendong naik ke lantai atas saja. Wajah Olivia mendadak memerah. Dia hanya berdeham dan bergegas kabur, sedangkan Stefan hanya diam di tempat menatap perempuan itu pergi. Sesaat kemudian dia bergumam, tadi mukanya memerah. Kaburnya cepat sekali, seperti abis buat kesalahan. Stefan juga tidak melakukan apapun, dia hanya bilang kemarin dirinya yang menggendong Olivia naik. Hanya begitu saja wajahnya sudah memerah. Stefan benar-benar tidak mengerti kalau hal seperti ini juga bisa membuat Olivia malu. Waktu dia menciumnya, perempuan itu biasa saja, hati perempuan sungguh jauh lebih dalam dan sulit dijangkau dibanding dalamnya lautan. Cerita bersambung.